Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang oleh Amerika Serikat yang menurunkan moral dan semangat tentara Jepang di seluruh dunia. 3 hari kemudian, pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki, memaksa Jepang untuk menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat diterbangkan ke Dalat, Vietnam untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi. Mereka diberitahu bahwa pasukan Jepang berada di ambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Soekarno, Hatta, Rajiman. Watashi wa Terauchi desu. Watashi wa Nippon Seifu no oyaku ni shitagai. Nippon Seifu no jokushi to shite Indonesia no dokubetsu o sengen shimasu. Baik, silakan. Bagaimana cara Jepang memberikan kemerdekaannya kepada Indonesia? Indonesia toka no dokubetsu o sengen shuru kata ni dan juga melihat cara bikin kemerdekaan. Ya, saya setuju. Karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab untuk memproklamasikan Indonesia. Saya setuju dengan pendapat Anda, Bung. Tetapi kita harus cepatnya memproklamasikan kemerdekaan hari ini. Gomenasai, but the Japanese government can only give you independence paling cepat tanggal 24 Agustus 1945. Baiklah, jika begitu menurut pendapat Anda, kami akan membicarakan kembali, karena kami harus membicarakan terlebih dahulu dengan PPKI. Baiklah, kalau begitu kami pamit undur diri. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia. Dan sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world. Apa benar yang kudengar barusan? Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Sore hari setelah mendengarkan berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Keberadaan kita di sini yaitu untuk menuju gerbang kemerdekaan proklamasi Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai negara kita. Tanah Putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara, saya mendengar berita mengembirakan untuk kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu, maka telah terjadi kekosongan di Indonesia. Sungguh, kabar gembira yang Anda beritakan. Tapi, apa itu kekosongan kekuasaan? Jelas. Jadi sekarang Jepang tidak lagi menguasai negeri kita karena Jepang telah menyerah kepada sekutu, sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan-kekosongan ini? Bagaimana kalau kita meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan secepatnya? Ya, saya setuju. Dengan itu, ini waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Apa kalian setuju? Setuju!
baiklah. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Apa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan penyelenggara dari Jepang. Maka dari itu, kemerdekaan kita jangan diisi oleh Jepang. Maka dari itu, marilah kita menolak hadiah dari Jepang. Kemerdekaan ini kita akan yang menyusun sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahukan kabar ini. Lalu, saya dan anggota pemuda lainnya akan pergi membantu merebut kekuasaan Jepang. Baiklah, kalau seperti itu. Rapat pun berakhir. Sultan Syahrir menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Silakan duduk. Mengapa Anda datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan saya sampaikan. Berita apa itu, Syahrir? Saya dengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana dengan kesempatan ini kita gunakan untuk mempromosikan agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Tetapi saya tidak berhak bertindak sendiri, karena itu semua adalah hak PPKI. Alangkah janggalnya bila saya mengucapkan kemerdekaan sendiri tanpa melalui PPKI yang saya ketuai sendiri. Tapi Bu, Maaf, tapi kita memang tidak boleh bergabung. baiklah. Kalau begitu, saya permisi. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, berkumpullah golongan muda di rumah Bung Karno yang dipimpin oleh Wikana, Soekarni, Darwis, dan Khairul Saleh. Dengan tergesa-gesa, mereka tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil rapat dan mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Ada yang ingin kita bicarakan, Bung. Baiklah, silakan masuk. Silakan duduk. Ayo, Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan ini, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Ya, kami siap. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumbuhan darah dan pembunuhan besar-besaran. Kurang airku. Sekarang kau suruh besok hari. Sudahlah, tak ada gunanya kalian bertengkar. Mari duduk kembali dan bicarakan ini baik-baik. Karena kita tidak boleh gegabah. Lalu mengapa Anda tidak melakukan sendiri? Mengapa Anda meminta Soekarno untuk melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, maka esok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro-Belanda, seperti orang-orang Ambon. Karena benar, Bu. Lagi pula mengapa kita harus menunggu Jepang merdekakan kita? Jika kita bisa memerdekakan diri kita sendiri. Kekuatan kita tidak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak akan bertahan sendiri setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung, kita harus segera lakukan proklamasi. Benar, Bung, cepatlah. Malam ini, Bung, malam ini. Tenang-tenang, ini sudah malam. Tak baik Anda semua membuat keributan. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara, tetapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara. Karena saya takut akan ada banyak korban jiwa lagi. Setelah usaha mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka berdiskusi lalu sepakat untuk menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok guna membahas proklamasi. Saudara-saudara, sebagaimana kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Itu apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk melaksanakan proklamasi. Culik? Iya, culik. Lalu kita bawa keduanya ke suatu tempat, lalu kita bujuk mereka. Saya setuju, dengan begitu Jepang tidak akan memperoleh mereka. Tapi
Bisakah kamu menjamin keselamatan kami dan menyiapkan kami tempat persembunyian di Rengas Dengklok? Tentu, saya akan menjaga mereka. Untuk tempat, nanti kita akan pakai rumah Jauh Kisong. Baik, terima kasih Subiro. Sama-sama. Subiro telah sepakat dan kita akan ditempatkan di rumah Jio Kisong. Apa kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh, Anda setuju? Berapa tepatnya? Pukul 4 pagi, bagaimana? Setuju! Keesokan harinya, tepatnya 16 Agustus 1945, pukul 4 pagi, rombongan pemuda pergi menculik Bung Hatta di kediamannya untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana apa ini? Ke Rengas Dengklok, karena ini sudah menjadi keputusan para pemuda demi kebaikan engkau, Bung. Ayo Bung, waktu hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno di kediamannya. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak juga. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam. Ya, ada apa ini? Dah harus ikut ke Rengas Dengklok sekarang juga, Bung. Tak sadarkah kalian jika aku istri dan anak kami kecil? Bagaimana dengan mereka? Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda, tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jauh Kisong. Sebenarnya apa mau kalian sehingga membawa aku kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Soekarno dan Fatmawati dibawa ke dalam ruangan. Bung Karno, Hatta, kamu sudah begini? Iya, mereka membawa aku kemari. Mereka membawa Fatmawati dan Guntur juga. Iya, Hatta, benar. Soekarno, Fatmawati, silakan duduk. Sekali, ada apa ini sebenarnya? Begini, Bung, kami ingin Anda berdua untuk memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya dengan berita itu, Soekarni? Jepang masih memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Kami tidak setuju dengan itu, Bung. Kami, para pemuda, ingin kemerdekaan Indonesia atas jeripayah kami sendiri, tidak dengan hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita akan dijajah kembali, Bung. Ada apa, Saleh? Mengapa kau terengah-engah? Mr. Subarjo ingin menjemput pulang Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Wikana, bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda menemui mereka? Rapat PPKI telah batal. Jadi mereka tak ada. Jadi aku kemari untuk menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak menemukan mereka, Bung. Mengapa? Kami, para pemuda, sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalau begitu, izinkan aku menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI telah batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Jadi, berita itu benar adanya? Iya, benar, Bu. Bukankah saya sudah memberitahukan Anda, Bu? Tapi, saya belum percaya, Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Ya, memang sebaiknya begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Boleh kamu bilang? Kenapa? Guntur dari tadi sudah menangis. Bentar, bolehkah saya ngomong
berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apakah aku bisa memegang janjimu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Setelah persetujuan tersebut, Bung Karno dan Bung Hatta diberikan pakaian oleh Sukarni dan Saleh untuk merumuskan naskah proklamasi. Soekarno, Hatta, gantilah pakaian kalian untuk merumuskan naskah proklamasi. Baiklah, terima kasih. Pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan tiba di Jakarta. Malam itu, Bung Karno dan rombongan mendatangi rumah Mayor Jenderal Nishimura, pejabat militer Jepang tertinggi di Java, untuk menyampaikan rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia dan berharap tidak ada intervensi militer dari Jepang. Namun, akankah pertemuan itu berjalan sesuai harapan? Hai, selamat malam. Silakan masuk. Silakan duduk. Ada apa keperluan kalian datang ke sini? Kami ingin menyampaikan beberapa pagi. Kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kami harap Jepang tidak menghalangi. Ini adalah kehendak rakyat. Maaf, saya tidak bisa menyetujui. Jepang belum menyerah secara resmi. Segala perubahan politik tanpa izin Tokyo adalah pelanggaran. Waktu kami tidak banyak. Para pemuda sudah menuntut kemerdekaan. Sebagai tentara, tugas saya adalah menjaga ketertiban. Jika kalian melaksanakan proklamasi tanpa izin, saya tidak bisa menjamin keselamatan kalian. Jadi Anda menolak memberi tempat, bahkan perlindungan. Benar, kalian tidak bisa menggunakan rumah ini maupun tempat lain di bawah penguasaan Jepang. Baiklah, kalau begitu tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Terima kasih atas waktunya, Jenderal. Baiklah kalau begitu, silakan saya antar ke tempat. Setelah ditolak oleh Nishimura, Bung Karno mencoba lagi mencari tempat di Hotel Des Indes. Namun, juga ditolak karena alasan keamanan dan tekanan dari pihak Jepang. Malam semakin larut, namun semangat mereka tak akan padam. Selamat malam. Selamat malam. Apakah ada ruangan yang bisa kita gunakan di hotel ini untuk kegiatan politik? Maaf, kami tidak bisa mengizinkan Anda semua untuk melakukan kegiatan politik di ruangan kami karena kami tidak ingin membahayakan keselamatan tamu dan para staf kami. Lihat, bahkan di tanah kita sendiri kita tidak bisa bebas bergerak. Kita akan cari tempat lain. Tidak boleh ada yang menghentikan apa kita mau ini. Maaf, Bung. Setelah mereka ditolak di mana-mana, mereka kembali ke dalam mobil. Saya tahu tempat yang bisa kita tuju, yaitu rumah Laksana Maeda. Dia sangat simpatik dengan kemerdekaan Indonesia. Baik, kita akan ke sana. Mereka menuju rumah Laksamana Maeda. Selamat malam, Bung. Ada apa malam-malam ke sini? Maaf kami mengganggu malam-malam gini. Kami butuh tempat untuk merencanakan kemerdekaan untuk dilangsungkan esok hari. Kemerdekaan? Benarkah itu? Saya ikut senang mendengarnya. Silakan masuk. Terima kasih Pak Wira. Masuk, mari masuk. Kalian boleh menggunakan semua ruangan semau kalian menggunakan. Karena sudah malam, saya izin untuk istirahat dulu. Terima kasih. Ya. Saudara-saudara, bagaimanakah menjelaskan proklamasi kita? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, hal-hal yang mengenai pemilihan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil bangsa Indonesia. Ya, saya. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana dengan naskah itu? Ditandatangani oleh semua orang. Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang
kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal terbaik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Bagaimana? Apakah kalian semua setuju? Setuju, Bu. Lebih cepat, lebih baik. Kenapa kita melaksanakannya? Pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju. Baik, saya akan menjadi Fatmawati untuk menjahit bendera merah putihnya. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bu. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Bagaimana dengan rumah Bung Karno? Betul kalau begitu, saya setuju. Tanah airku Indonesia, negeri elok. 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ini naskahnya, Bu. Silakan ditandatangani. Sudah bertahun-tahun lamanya bangsa kita dijajah oleh bangsa asing. Kini, sudah saatnya kita berdiri sendiri. Kemarin, kami sedang membicarakan di rumah bersama nama itu. Ini, ada kain dititipkan untuk dijahit. Apakah kain ini harus segera dijahit, suamiku? Iya, istriku. Karena besok, proklamasi akan segera diagungkan. Baiklah, akan saya usahakan segera. Terima kasih, istriku. Ya, sama-sama, suamiku. Oh, ya. Jumat pagi pukul 10, tanggal 17 Agustus, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56, Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta, Soebarjo keluar dari serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mimbar sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh Suhud dan Latif Hedradiningrat, diiringi lagu Indonesia Raya oleh semua orang yang hadir.
tanda perjanjian bangsa. Maaf, Bung. Saya merasa tugas ini lebih pantas dilakukan oleh seorang prajurit. Mereka yang telah berjuang dengan senjata seperti pasukan peta. Saya akan meminta Latif Hendraningrat sebagai pengerek bendera dan Suhut sebagai pembentang bendera. Baiklah, saya hormati bendera ilmu itu. Laksanakan. Baik, Bung. Terima kasih, Pak. Saudara-saudara, saya mengundang saudara semua di sini untuk menyaksikan peristiwa penting dalam sejarah bangsa kita. Selama beratus-ratus tahun, Indonesia telah berjuang untuk meraih kemerdekaannya. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada juga turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang pun, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyerahkan diri kepada mereka. Tetapi, pada hakikatnya, kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Kita percaya juga pada kita sendiri. Sekarang tiba saatnya kita benar-benar mengambil alih nasib bangsa ini ke tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendirilah yang dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah bermusyawarah dengan para tokoh masyarakat. Permusyawaratan itu telah sependapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad ini. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Bertanda Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Pengibaran merah putih oleh Suhut dan Latif Hendraningrat diiringi lagu Indonesia Raya oleh semua orang yang hadir.
Hadap kanan, hadap kiri, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Setelah itu, berita proklamasi disebarluaskan lewat radio, terutama RRI dan Selembaran. Menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Tanda Soekarno Hatta.